Baik, bertemu lagi dengan saya di sini dengan tugas yang berbeda, yakni tugas flowchart dasar logika dan algoritma yang dibimbing oleh Bapak Ihsan Maulana Eskom MTI. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri, yakni perkenalkan nama saya Nisa Filza Ghazani dengan NIM 23050011 dari Fakultas Teknologi dan Bisnis Prodi Ilmu Komputer kelas 2D Malam. Mata kuliah Dasar Logika dan Algoritma. Dosen pembimbing Bapak Ihsan Maulana Eskom MTI di Universitas Syed Madani. Baik, langsung saja pada ke pembahasannya, yakni apa itu flowchart dan fungsinya untuk apa. Flowchart itu adalah skema yang menunjukkan aliran atau sebuah urutan untuk menggambarkan suatu proses. Nah, flowchart di sini memiliki fungsi untuk menggambarkan dan menyederhanakan suatu proses sehingga mudah untuk dipahami. Dan apa saja sih jenis-jenis flowchart dan simbol apa saja yang digunakan dalam flowchart? Di sini kita akan bahas tentang jenis-jenis flowchart. Yang pertama ada flowchart proses, yakni yang menggambarkan langkah-langkah atau proses secara berurutan. Yang kedua ada flowchart keputusan, yakni flowchart yang menunjukkan cabang-cabang keputusan dan kondisi-kondisi yang mungkin. Yang ketiga ada flowchart aliran paralel. Jadi flowchart yang menunjukkan aliran yang berjalan secara bersamaan. Selanjutnya ada flowchart dokumen, yakni flowchart yang menggambarkan aliran dokumen atau informasi dalam sistem. Selanjutnya ada flowchart data, yakni flowchart yang menggambarkan aliran data atau informasi dalam sistem. Nah, apa saja simbol yang digunakan dalam flowchart? Di sini ada 4 simbol. Yang pertama yakni simbol proses yang menyatakan langkah-langkah operasional atau tindakan yang dilakukan dalam proses. Yang kedua ada simbol keputusan, yakni yang menunjukkan cabang keputusan yang harus dibuat berdasarkan kondisi tertentu. Yang ketiga ada simbol input atau output, yakni yang menyatakan masukan atau keluaran dari proses. Dan yang terakhir ada simbol penghubung, yakni yang menghubungkan langkah-langkah dalam flowchart. Nah, di sini ada macam-macam simbol. Yang pertama ada processing symbol yang menunjukkan jenis operasi pengolahan dalam suatu prosedur. Bisa kalian lihat di sini ada simbolnya, gambar-gambar bentuk bangunan, bangun-bangun ruang. Yang pertama fungsinya ini sebagai simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Yang kedua, yang simbol manual operation, simbol yang menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer. Dan yang selanjutnya ada simbol decision. Simbol fungsinya untuk kondisi yang akan menghasilkan beberapa kemungkinan atau jawaban aksi. Simbol selanjutnya ini ada simbol yang gunanya untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan di dalam storage. Selanjutnya dalam processing simbol ini ada simbol terminal. Simbol untuk permulaan atau akhir dari suatu program. Ini ada macam-macam simbol dari input sampai output symbols menyatakan jenis peralatan yang digunakan sebagai media input atau output. Bisa kalian lihat. Di sini ada simbolnya, ada keterangannya, itu simbol namanya apa saja dan fungsinya. Kalian. Yang pertama ada simbol input output yang berfungsi menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Nah, yang kedua ada simbol magnetic tape unit. Simbol yang menyatakan input berasal pita magnetik atau output disimpan ke pita magnetik. Yang ketiga ada simbol yang menyatakan input berasal dari kartu atau output ditulis ke kartu. Selanjutnya ada simbol disk and online storage, yakni berfungsi sebagai menyatakan input berasal dari disk atau output disimpan ke disk. Terus selanjutnya ada simbol display, simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan yaitu layar, plotter, printer, dan sebagainya.
Selanjutnya ada simbol transmittal tab. Ini simbol untuk menyatakan input berasal dari mesin jumlah atau hitung. Dan yang terakhir ada simbol dokumen. Simbol yang menyatakan input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas atau output dicetak ke kertas. Selanjutnya di sini saya membuat flowchart, membuat Indomie goreng. Dimulai dari tadi dia menggunakan simbol terminal. Simbol terminal ini dimulai dan di akhir. Itu sebagai permulaan atau akhir dari sebuah program. Langkah selanjutnya ini siapkan Indomie goreng, air, panci, spatula, dan piring. Selanjutnya, apakah ada Indomie goreng? Jika tidak, maka beli di warung. Jika ada, langsung beranjak ke langkah selanjutnya, yakni masukkan air ke dalam panci secukupnya, lalu panaskan hingga mendidih. Lalu setelah itu, masukkan Indomie ke dalam air yang telah mendidih dan tunggu hingga 3 menit dan jangan lupa untuk mengaduknya sekali, biar tidak lengket. Langkah selanjutnya yakni tiriskan mie dari air rebusan dan tuangkan ke dalam piring. Lalu masukkan bumbu Indomie goreng, aduk mie dan bumbu hingga tercampur rata. Lalu setelah mie telah tercampur rata, mie siap untuk dinikmati. Nikmatilah mie dengan perlahan dan nikmati rasanya. Jangan lupa untuk membaca doa makan. Dan langkah yang terakhir adalah jangan lupa membersihkan peralatan yang digunakan setelah selesai menikmati Indomie goreng. Dan akhir dari program kita ini selesai. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.